Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Sehat, informasi seputar kesehatan. Nah, Dok, kita masih membahas tentang kabut asap ini. Nah, untuk kelompok, Dok, kelompok mana yang rentan terhadap bahaya kabut asap ini, Dok? Nah, jadi untuk kelompok yang rentan itu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah anak atau bayi. Nah, jadi anak atau bayi ini kenapa jadi dia rentan? Karena kan pada saat anak atau bayi ini dia perkembangan otaknya kan masih berkembang nih, terpapar kabut asap, zat-zat yang berbahaya, sehingga itu akan mempengaruhi dari perkembangan otak sendiri pada anak. Biasanya itu mengganggu kecerdasannya, karena terganggu dari zat-zat yang berbahaya tadi masuk, mengganggu perkembangannya. Kemudian untuk yang kedua itu lansia. Jadi apalagi lansia yang sudah memiliki penyakit terdahulu, misalnya dia ada asma atau penyakit jantung, karena sering terpapar kabut asap, asmanya semakin kambuh, kemudian jantungnya juga terpacu. Biasanya penyakit-penyakit jantungnya akhirnya bisa tuh muncul lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga ibu hamil. Kenapa jadi ibu hamil ini juga rentan? Karena ibu hamil kan dia mengandung nih, ada janin di dalam kandungannya ya. Karena sering terpapar kabut asap, zat-zat yang berbahaya masuk, dia akan kekurangan oksigen biasanya. Kekurangan oksigen, plasenta bayinya itu kan bayi itu dapat oksigen itu kan dari plasenta ibu. Oksigen kurang sehingga bayinya juga kurang untuk menghirup oksigen. Nah, sehingga nanti perkembangan dari janinnya itu juga terganggu, seperti itu. Wow, apalagi tadi kalau untuk bayi atau anak-anak aja tadi itu bisa berpengaruh pada kemampuan otaknya, Dok, ya? Iya, karena kekurangan oksigen tadi, zat-zat berbahaya tadi banyak yang masuk. Sebahaya itu kabut asap. Bahaya banget. Wow. Kalau untuk ini, Dok, efek jangka panjangnya dari paparan kabut asap ini apa, Dok? Nah, jadi untuk efek jangka panjangnya tadi seperti kita bahas pertama tadi ya, dia akan mempengaruhi dari sistem pernapasan, mengiritasi biasanya. Ya tadi banyak yang penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, kemudian yang punya penyakit asma bisa kambuh-kambuhan, malah lebih parah mungkin. Lebih parah, iya. Kemudian bisa mengakibatkan penyakit PPOK, yang penyakit paru obstruktif kronis, karena tadi zat-zat berbahaya yang masuk tadi itu akan terjadi peradangan di daerah paru-paru, sesaklah akhirnya orang yang punya PPOK ini. Kemudian tadi jantung bisa juga ya, penyakit jantung. Jadi kan karena zat-zat berbahaya yang partikel kecil itu masuk ke paru-paru, kemudian bisa masuk ke aliran darah, bisa masuk ke jantung. Nah, akhirnya terganggu juga dari sistem kerja jantungnya. Seperti itu untuk jangka panjangnya. Untuk jangka panjang tadi. Lalu Dok, selain daripada pernafasan tadi, Dok, ya, apa ada lagi, Dok, apakah kabut asap ini juga mempengaruhi pada sistem kekebalan tubuh, Dok? Nah, iya. Untuk sistem kekebalan tubuh itu pasti berpengaruh ya. Karena kan harusnya kita tidak terpapar zat berbahaya di dalam tubuh, ini terpapar, akhirnya sistem imun juga akan menurun. Jadi penyakit-penyakit mudah akhirnya masuk ke dalam tubuh. Apalagi orang yang sudah punya penyakit sebelumnya tadi, seperti asma, kemudian dia ada infeksi saluran pernapasan atas misalnya, terpapar terus akhirnya muncullah penyakit tersebut. Apalagi penyakit jantung tadi ya, orang yang jantung, kemudian misalnya ada sumbatan di daerah pembuluh darahnya, bisa terjadi stroke, seperti itu. Ada yang namanya ventilasi udara gitu ya. Nah, apakah kabut asap itu dapat masuk lewat ventilasi udara itu, dan apakah berbahaya juga nih ketika kita berada di rumah dengan kabut asap yang masuk ke dalam rumah kita tadi? Tapi dijawab nanti, Dok, ya, setelah jeda ini. Setelah jeda tetaplah bersama kami di Ruang Sehat.